Ular putih itu perlahan mendekat, lalu masuk ke tubuhnya. Dua pria tertarik pada kecantikannya. Sampai jumpa di hutan lebat. Saat dia menyiapkan plot jahat, segera berubah menjadi ular putih. Masing-masing satu potong, dan dua orang habis. Sesampainya di sana, hanya untuk melihat bahwa dia dalam keadaan koma. Dia menangkap seekor ular, ingin menguji senjata penyihir itu apakah berhasil. Akibatnya ular itu takut kabur. Melihat ular itu pergi, dia sangat senang. Kali ini Dewi Ular bukan lawannya. Di malam hari, Dewi Ular memasuki tubuhnya lagi dan kemudian pergi ke danau dan dengan lembut memeluknya. Dia telah memikirkannya selama 500 tahun, tetapi tidak menyangka bahwa Yaya memeluk dengan cara ini. Ketika kakaknya lewat, tapi orang yang dia lihat adalah Dewi Ular. Dia pikir dia salah lihat. Melihat ke belakang, orang itu berubah menjadi Yaya. Dia bergegas menemukan jimat pembunuh ular yang diberikan kepadanya oleh biksu. Memakainya di Yaya. Melihat Yaya tidak bereaksi apa-apa, dia membenarkan itu karena dia pusing. Dewi Ular kembali ke kamarnya, menghancurkan pesona ular. Dia berevolusi ke level lain. Melihat benda yang tidak bisa menyakitinya, dia menggunakan kekuatan untuk mengendalikan darah di tubuhnya. Darahnya memakan darah Yaya sampai dia kelelahan. Lalu dia bisa menggunakan tubuh Yaya. Yaya Mai juga akan menjadi hantu. Iblis liar memperingatkan Yaya Mai bahwa jika dia berbicara tentang mengimpor tubuh ini di luar, Dewi Ular akan membuat kerabatnya pergi ke surga. Kemudian dia berubah menjadi ular putih dan memasuki tubuh Yaya. Yaya bangun di pagi hari mendengar bahwa dia ingin pergi dan membuat jasa Dewi Ular. Tapi bagaimana mungkin hatinya masih dipenuhi dengan kebencian? Tawarkan untuk melakukan perjalanan dengannya. Tiba-tiba mengambil inisiatif seperti itu, membuat saudaranya merasa sangat aneh. Sebelum bepergian, dia melakukan jasa untuk Dewi Ular. Juga diberitahu untuk tidak keberatan. Saya tidak ingin pergi ke kuil. Berjalan di luar, saya melihat orang-orang berkelahi dengan ular. Dewi Ular tidak bisa mengalihkan pandangannya dari anaknya yang diganggu. Dia menggunakan sihir untuk membuat mereka tidak bisa bergerak. Memerintahkan ular untuk membunuh mereka. Tiba-tiba datang, dia memerintahkan ular itu untuk tidak menyakitinya. Lalu dibawa ke kuil Dewa Ular. Saat Hia Mai hendak mempersembahkan dupa, Ratu Ular menarik putrinya pergi. Dia menyarankan putrinya untuk tidak menyakiti Yaya yang tidak bersalah. Dalam kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, dia tidak pernah menyakitinya. Dia telah menciptakan karma. Dewi Ular baru saja bereinkarnasi. Kekuatan sihir belum sepenuhnya pulih. Dia terpaksa menggunakan tubuhnya untuk tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dua orang berubah menjadi ular. Ibu ingin menggigitnya, tapi tidak bisa. Ratu Ular sangat sedih. Anda tidak tahu bagaimana membantu putri Anda. Sisi ini terbangun. Saya tidak tahu mengapa saya pergi ke kuil. Tiba-tiba curiga. Dalam perjalanan pulang, saudara lelaki saya melihat seekor ular mengikuti di belakang. Dia memanggil ke sudut untuk berbicara. Keduanya curiga. Dewi Ular, karena malam sebelumnya dia berinisiatif untuk memeluknya. Ketika di kuil dia bisa mengintipnya melakukan sihir, bersama dengan mata merahnya. Jadi dia secara khusus membawanya ke kuil Dewa Ular untuk berdoa. Biarkan Dewa Ular mengembalikan Yaya padamu. Jadi dia mengidentifikasi Yaya saat ini sebagai Dewi Ular. Percakapan mereka terdengar. Dia mengambil kesempatan untuk mengunjungi dan bertanya. Untuk memecahkan Dewi Ular. Gadis itu suka bermain dengan ular. Sedetik kemudian, itu berubah. Tiba-tiba mendengar suara. Dia kembali ke bentuk aslinya. Ternyata orang tua mereka sangat khawatir. Dewi Ular bertanya dengan suaranya. Apakah dia mencintai putranya, sampai membunuh orang lain seperti kehidupan sebelumnya? Ayah terus terang mengatakan bahwa jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Karena tidak ada ayah menerima anaknya untuk mencintai makhluk selain manusia. Dewi Ular tahu jawabannya dan sangat marah. Memanggil ular yang ingin membunuh sepatu bot. Tiba-tiba dia mengucapkan sebuah kalimat. Jika Dewi Ular benar-benar memiliki takdir, dia berharap dalam beberapa kehidupan di masa depan, dia akan bereinkarnasi dan menjadi pasangan dengan Dewi Ular. Yang sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir dia akan diberkati. Kemudian memerintahkan pelayan ular untuk pergi. Terutama ketika dia datang ke rumahnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Tentu saja sudah waktunya untuk pergi mendapatkan sesuatu.
Dia mengikuti setelahnya. Temukan kehidupan di mana-mana. Dewi Ular tahu tujuannya. Mengakui bahwa dia telah memasuki Yamaha. Kemudian ingin membalas dendam padanya. Siapa yang mengira dia akan memegang tangannya erat-erat, menggunakan cincin ajaib, dan membakar tubuhnya. Dewi Ular muncul dalam bentuk aslinya. Berteriak kesakitan. Sangat bahagia. Tapi detik berikutnya, Dewi Ular tertawa. Karena sihirnya telah meningkat. Cincin Tuhan tidak bisa menyakitinya lagi. Dia ingin menghabisinya. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba datang. Dia hanya harus membiarkannya pergi untuk saat ini. Menyamar adalah Dewi Ular. Mengatakan lengannya dibakar oleh cincin dewa adalah buktinya. Semua orang menunggu kebenaran. Hasil lengannya benar-benar normal. Malam bulan purnama adalah saat kekuatan sihir Dewi Ular tinggi. Dia lemah dan lemah. Kekuatan sihir akhirnya dipulihkan. Lalu dia berubah menjadi ular putih. Datang ke rumahmu untuk melihatku berubah. Kan? Kalau begitu biarkan saya tunjukkan. Sekali lagi mengeluarkan cincin itu dan membidik Dewi Ular. Dewi Ular marah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menggunakan item ini untuk menyakitinya. Dalam kehidupan ini dia tidak akan membiarkan dia menyakitinya lagi. Dia kemudian menggunakan kekuatan sihir untuk mematahkan kutukan di cincin ajaib. Cincin di tangannya segera menghilang. Tidak ada cincin pelindung. Dewi Ular ingin menggigitnya sampai mati. Tiba-tiba ayahnya muncul. Senjata penyihir lindungi putri Anda dari melarikan diri. Begitu dia meninggalkan rumah, dia dihentikan oleh Dewi Ular. Dia mengangkat senjatanya dan menari liar di depan Dewi Ular. Namun diancam oleh Dewi untuk jatuh. Melihat itu, cepat-cepat mengambilnya. Dia ingin membunuh Dewi Ular seperti di kehidupan sebelumnya. Metode tato yang sama di tubuh berhasil mengalahkan Dewi Ular. Dewi Ular tidak menyangka meskipun penyihir itu sudah mati, tapi senjata sihir masih bisa melukainya seperti itu. Sang ayah mendengar putrinya berkata bahwa dia tahu Dewi Ular merasukinya. Dia sangat senang. Aku bisa membunuh Dewi Ular lagi. Sisi ini dipertanyakan oleh saudaranya. Beritahu mereka yang sebenarnya. Dewi Ular kembali. Kutukan Dewi Ular di tubuhnya masih ada. Dewi Ular tahu bagaimana menjual dirinya sendiri. Dia mengucapkan mantra yang membuat matanya merah. Sakit tubuh. Dia akan berubah menjadi ular.